Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Sri Harmuli dengan NIM A1D1222100. Saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang hakikat membaca dan juga hakikat kemampuan membaca pemahaman. Perkenalkan, nama saya Novaliana dengan NIM A1D1220093. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan pengertian membaca. Menurut Dongeng 2013, membaca adalah suatu proses perubahan bentuk, lambang, atau tanda, atau tulisan menjadi wujud bunyi yang bermakna. Menurut Iskandar Wansip 2013, mengungkapkan bahwa membaca merupakan kegiatan untuk mendapat makna dari apa yang tertulis dalam teks. Selanjutnya, Tarigan 1979 mengungkapkan bahwa membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Menurut Sodaso 2006 menyatakan bahwa membaca adalah aktivitas yang kompleks dengan mengerahkan sejumlah besar tindakan yang terpisah-pisah. Meliputi orang harus menggunakan pengertian dan hayalan, mengamati, dan mengingat-ingat. Sedangkan menurut Tampu Bolon dalam Haryadi 2012, membaca merupakan mengubah lambang-lambang tulis menjadi lambang-lambang lisan. Menurut Hamijaya 2008, membaca adalah bentuk belajar dengan bantuan bahan tertulis seperti buku, majalah, brosur. Menurut Anderson dalam Haryadi 2012 menjelaskan bahwa membaca adalah suatu proses penyajian kembali dan pembaca sandi. Membaca pada hakikatnya adalah suatu yang rumit, yang melibatkan banyak hal. Tidak hanya sekedar melafalkan tulisan, tetapi juga melibatkan aktivitas visual, berpikir, psikologistik, dan metagoditik. Rahim 2011. Pengertian lainnya menurut Tarigan 2008 bahwa membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Berdasarkan yang saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa membaca adalah suatu proses yang dilakukan dan digunakan oleh pembaca untuk memperoleh informasi maupun pesan yang hendak disampaikan penulis melalui tulisannya.
Dengan membaca memperoleh banyak manfaat. Manfaat tersebut yaitu dapat memperluas pengetahuan, memperoleh informasi, maupun pesan tertulis yang terdapat dalam bacaan. Assalamualaikum teman-teman, nama saya Sri Harmuli dengan NIM A1D1222100 akan menjelaskan tentang tujuan membaca. Nah, kira-kira apa sih tujuan membaca itu? Yuk simak video ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi tujuan membaca. Tujuan membaca ada bermacam-macam variasi tujuan dari membaca, antara lain yang pertama, membaca untuk tujuan studi atau telaah ilmiah. Yang kedua, membaca untuk tujuan menangkap garis besar bacaan. Yang ketiga, membaca untuk menikmati karya sastra. Yang keempat, untuk mengisi waktu luang. Yang kelima, membaca untuk mencari keterangan tentang suatu istilah. Secara khusus, terdapat beberapa hal penting mengenai tujuan membaca, yaitu yang pertama, membaca untuk menemukan atau mengetahui penemuan-penemuan yang telah dilakukan oleh tokoh. Membaca seperti ini disebut membaca untuk memperoleh perincian-perincian atau fakta-fakta. Yang kedua, membaca untuk mengetahui mengapa hal itu merupakan topik yang baik dan menarik. Membaca seperti ini disebut dengan membaca memperoleh ide-ide utama. Yang ketiga, membaca untuk menemukan atau mengetahui apa yang terjadi pada setiap bagian cerita. Ini disebut membaca untuk mengetahui urutan atau susunan organisasi cerita. Yang keempat, membaca untuk menemukan serta mengetahui mengapa para tokoh merasa seperti mereka itu, apa yang hendak diperlihatkan oleh pengarang kepada pembaca. Hal ini disebut dengan membaca menyimpulkan. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa hakikatnya tujuan utama dalam baca adalah mendapatkan informasi dari bacaan yang kita baca. Nah, sekian yang saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Baiklah, saya Thaibatudiniya dengan NIM A1D1222109 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang pendekatan dan teori membaca. Ada tiga macam pendekatan dalam pendekatan dan teori membaca, yaitu pendekatan konseptual, pendekatan empirikal, dan pendekatan eksperimental. Di sini saya akan menjelaskan pendekatan-pendekatan tersebut. Yang pertama yaitu pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang didasarkan atas konsep atau teori yang sudah ada. Tokoh dalam pendekatan ini adalah Kenneth S. Goodman. Awalnya ia menerapkan teori linguistik dan teori komunikasi dalam dalam proses membaca. Ia menyatakan bahwa membaca pada hakikatnya merupakan proses berkomunikasi, yaitu komunikasi antara pembaca dengan tuturan tertulis atau bacaan yang dibacanya. Pembaca berkomunikasi dengan penulis karena bacaan merupakan wakil dari penulis. Teori linguistik tersebut kemudian direvisi dan diganti dengan teori transformasi generatif, penemuan dari Noam Chomsky yang dikenal dengan model membaca Goodman. Teori ini menekankan bahwa membaca adalah perangkat recoding, decoding, dan encoding. Recoding adalah proses mencocokkan kode lisan yang berupa bunyi-bunyi bahasa lisan dengan kode tulisan atau grafis. Decoding adalah proses memberikan makna kepada input yang berupa grafis atau tulisan. Proses pemberian makna atau memahami makna yang telah di-encode oleh penulis dalam simbol tulis atau makna yang telah dikodekan oleh penulis. Teori membaca lainnya memandang bahwa membaca adalah suatu proses yang rumit. Pembaca melakukan rekonstruksi dalam tingkatan tertentu terhadap pesan yang diungkapkan oleh penulis dalam bahasa tulisan atau bacaan. Yang kedua, yaitu pendekatan empirikal. Pendekatan ini mencakup bermacam-macam pendekatan yang bertolak dari pengalaman dan penghayatan atas proses membaca.
baik dari penyusunan teori maupun orang lain yang dijadikan banyak penelitian. Ada 5 macam teori yang dimanfaatkan dalam penelitian ini. Teori yang pertama yang memandang membaca sebagai proses berpikir dirintis pengembangannya oleh Edward L. Thorndike. Menurutnya, berpikir adalah kegiatan jiwa yang tidak bisa dilepaskan dari keseluruhan proses membaca. Bagaimana bekerjanya kegiatan berpikir dan bernalar dalam proses membaca itu diuraikan oleh Guilford. Ia mengungkapkan bahwa dalam membaca bekerja bermacam-macam tipe berpikir, antara lain yang pertama kegiatan mengkognisi atau cognition, yaitu kegiatan mengenal kata. Yang kedua, kegiatan mengingat atau memori, yaitu kegiatan mengingat pengalaman yang dimiliki untuk menafsirkan makna kata-kata, simbol-simbol, dan ide-ide. Yang ketiga, kegiatan berpikir konvergentif, yaitu menghasilkan nalar secara indukatif. Yang keempat, kegiatan berpikir divergentif, yaitu menghasilkan nalar secara dedukatif. Yang kelima, yaitu kegiatan menilai yang meliputi kegiatan membanding-bandingkan, mengkritik, dan memutuskan. Teori yang kedua yaitu memandang proses membaca sebagai penerapan seperangkat keterampilan atau dikenal sebagai teori keterampilan. Tokoh yang terkemuka adalah William S. Gray. Jenis keterampilan yang dianggap mendasar sifatnya adalah 1. Keterampilan mengenai atau mengkognisi kata. Yang kedua, keterampilan memahami isi tersurat yang mencakup A. Keterampilan menangkap ide pokok paragraf dan ide penjelasnya. B. Keterampilan menemukan hubungan antar ide dalam bacaan. Yang C. Keterampilan menangkap isi pokok bacaan. Dan yang ketiga, keterampilan memahami isi tersirat. Teori ketiga memandang bahwa membaca sebagai proses mempersepsi. Ada 2 macam teori dalam persepsi ini. Teori pertama yaitu teori sintetik. Teori sintetik memandang bahwa persepsi terbentuk dalam proses belajar mengasosiasikan stimulus dengan respon bermakna. Teori kedua adalah teori analistik yang menerangkan bahwa pembentukan persepsi berlangsung secara bertahap. Teori yang keempat yaitu teori visual yang memandang membaca semata-mata sebagai kegiatan visual. Teori ini memusatkan perhatiannya kepada proses gerak mata pada saat seseorang membaca. Perintisnya adalah Emil Jafal. Teori yang kelima yaitu memandang membaca sebagai pengalaman berbahasa. Teori ini memegang konsep bahwa belajar membaca merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses perkembangan bahasa pada siswa. Tokoh perintisnya adalah R. Van Allen. Allen memegang asumsinya seperti yang diungkapkannya, apa yang dapat kita pikirkan, dapat pula kita bicarakan, dapat pula kita tuliskan. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu pendekatan eksperimental. Pendekatan ini melahirkan teori membaca dari hasil penelitian dan eksperimen. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji 3 hal. Ketiga hal itu adalah bagaimana pemahaman berlangsung, jenis-jenis kemampuan intelektual apa saja yang bekerja dalam proses pemahaman itu, dan faktor apa saja yang berpengaruh dalam pemahaman itu. Pertama, eksperimental tentang masalah pemahaman dalam membaca. Masalah yang dikaji pada dasarnya berkisar di sekitar proses pemahaman atau menangkap makna dari tuturan tertulis yang dibaca atau bacaan. Beberapa penemuan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengajar membaca ada 3. Yang pertama adalah penemuan-penemuan mengenai
Proses mempersepsi makna antara lain meliputi 1. Persepsi atau pengalaman atau pemahaman akan makna material, bahasa bacaan atau kata-kata dan kalimat. Berdasarkan pengalaman pembaca langsung berhubungan dengan material bahasa itu. Yang kedua, dalam memahami makna, proses membaca cenderung memanfaatkan kunci-kunci penanda makna atau menganalisis pola berbentuk bahasa bacaan. Yang ketiga, persepsi yang kuat atau baik terhadap makna bahasa bacaan sebagai hasil menghayati dan menganalisis bahasa bacaan itu akan membuat pembaca memiliki ingatan yang baik pula terhadap makna bacaan itu. Yang kedua, hasil yang ditemukan tentang komponen-komponen kemampuan kejiwaan yang dominan sifatnya dalam pemahaman pada waktu membaca. Tokoh yang terkemuka adalah F.B. Davis. Davis menyimpulkan bahwa ada 4 keterampilan intelektual yang diterapkan pembaca dalam membaca komprehensif, yaitu 1. Mengingat makna kata dan menarik kesimpulan tentang makna suatu kata dari konteks bacaan. Yang kedua, menangkap makna tersurat dari bagian-bagian bacaan yang menerangkan ide-ide dalam bacaan. Yang ketiga, menarik kesimpulan tentang isi bacaan. Dan yang keempat, menangkap tujuan atau maksud pengarang bacaan, sikapnya, seleranya, dan teknik pemaparannya. Yang ketiga, yaitu faktor yang mempengaruhi dalam proses membaca adalah faktor inteligensia, sikap, perbedaan jenis, kelamin, dan penguasaan bahasa, status ekonomi sosial, serta bahan bacaan dan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Syahputra, NIM A1D1222107. Saya akan melanjutkan materi yaitu jenis-jenis membaca. Menurut Dahlman 2013 ada 2 jenis membaca, yaitu membaca nyaring dan membaca senyap. 1. Membaca nyaring adalah aktivitas yang menyenangkan karena antara pembaca dan pendengar bersama-sama menangkap dan memahami informasi yang sedang dibaca. Contoh membaca nyaring yang sering kita ketemui yaitu membaca puisi. Dengan membaca puisi, seseorang akan bersuara yang difokuskan pada tekanan kata, lagu kalimat atau intonasi, dan jeda. 2. Membaca senyap adalah suatu aktivitas atau kegiatan membaca tanpa mengeluarkan suara. Contoh membaca senyap yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ialah membaca dengan meminimalkan suara atau mengecilkan suara saat membaca, supaya pembaca bisa lebih berkonsentrasi saat membaca. Selanjutnya, Haryadi 2012 membagi membaca menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Membaca memindai adalah teknik membaca untuk mendapatkan informasi secara cepat. Sebagai contoh, membaca memindai dapat kita gunakan untuk mencari makna dalam kamus, membaca petunjuk pemakaian obat, membaca jadwal perjalanan kereta api dan pesawat terbang, dan lain-lain. Membaca memindai sering disebut membaca scanning. 2. Membaca intensif adalah membaca dengan bersungguh-sungguh dan teliti untuk mencari inti dari suatu bacaan. Contoh membaca intensif yang kita dapat membaca dengan cermat setiap kalimat dari awal hingga akhir bacaan. Lalu kita dapat mencatat hal-hal yang penting dan permasalahan yang ada dalam bacaan. 3. Membaca ekstensif adalah membaca secara luas, yakni membaca survei, membaca sekilas, dan membaca dangkal. Tujuan membaca ekstensif yaitu untuk memahami isi bacaan penting-penting dengan cepat. Contoh membaca ekstensif adalah membaca dengan cepat suatu tulisan dengan cara melompat-lompat memilih bacaan dengan kata kunci tertentu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfa Ramadhani, NIM A1D1221113. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu hakikat kemampuan membaca pemahaman. Menurut Tarigen, membaca pemahaman atau reading for understanding yang dimaksud di sini adalah sejenis membaca yang bertujuan untuk memahami A. Standar-standar atau norma-norma kesusastraan, B. Resensi kritis, C. Drama tulis, dan D. Pola-pola fiksi. Selanjutnya, hakikat kemampuan membaca pemahaman menurut Dahlman 2013 mengatakan bahwa membaca adalah pemahaman merupakan kelanjutan dari membaca untuk pemula. Pembaca tidak dituntut untuk melafalkan huruf dengan benar dan merangkai setiap bunyi bahasa menjadi bentuk kata, frasa, dan kalimat. Tetapi, pembaca dituntut untuk memahami isi bacaan yang ia baca. Pemahaman atau kompetensi adalah kemampuan untuk membaca atau mengerti ide-ide pokok, detail yang penting, dan seluruh pengertian untuk pemahaman. Itu perlu, yang pertama kita harus menguasai perbedaan kata yang dimiliki. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kemampuan membaca pemahaman adalah kemampuan seseorang dalam merekonstruksi pesan yang terdapat dalam teks yang dibaca dengan menghubungkan pengetahuan yang dimiliki untuk mengerti ide-ide pokok, detail penting, dan seluruh pengertian serta mengingatkan bahan yang dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Atif Razani Widayat dengan NIM A1D1221094 ingin melanjutkan materi, yaitu tahap membaca pemahaman. Dalam pembelajaran membaca pemahaman diperlukan tahapan pembelajaran agar pembelajaran terstruktur dengan baik, sehingga hasilnya lebih maksimal. Tahapan pembelajaran membaca pemahaman menurut Sumadoyo adalah 1. Tahap prabaca. Tahap ini dilaksanakan sebelum siswa melakukan kegiatan membaca. Guru mengarahkan perhatian pada pengaktifan skemata siswa yang berhubungan dengan topik bacaan. Skemata adalah latar belakang pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki siswa tentang suatu informasi atau konsep yang tersusun dalam diri seseorang yang dihubungkan dengan objek, tempat-tempat, tindakan, atau peristiwa. 2. Tahap saat baca. Tahap saat baca digunakan strategi metakognitif untuk meningkatkan pemahaman membaca siswa. Metakognitif merujuk pada pengetahuan seseorang tentang fungsi intelektual yang datang dari pikiran mereka sendiri serta kesadaran mereka untuk memonitor dan mengontrol fungsi tersebut. Untuk membantu siswa mengembangkan daya metakognisinya, maka anak perlu menjadi pembelajaran yang aktif. Rubin menyatakan bahwa kegiatan saat baca dilakukan dengan cara guru mendorong terjadinya diskusi tentang materi baca. C. Tahap pasca baca. Burns dalam Sumadoyo menyatakan kegiatan pasca baca dilakukan untuk membantu siswa memadukan informasi baru yang dibacanya ke dalam skemata yang telah dimilikinya sehingga diperoleh tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Pada tahap ini, anak-anak diberi kesempatan mengembangkan belajar mereka dengan menyuruh siswa mempertimbangkan apakah siswa tersebut membutuhkan informasi lebih lanjut tentang topik tersebut dan di mana mereka bisa menemukan informasi lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Subran Hadid, NIM A1D1221095 akan melanjutkan materinya, yaitu jenis membaca pemahaman. Menurut Dahlman 2013, berdasarkan tingkat pemahamannya, kemampuan membaca dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, pemahaman literal. Yang kedua, pemahaman interpretatif. Yang ketiga, pemahaman kritis. Dan yang keempat, pemahaman kreatif. Pemahaman literal merupakan kemampuan membaca, mengenal, dan menangkap bahan bacaan yang tertera secara tersurat. Artinya, membaca hanya menangkap informasi yang tercetak secara detail
atau tampak jelas dalam bacaan. Yang kedua, pemahaman interpretatif ialah kegiatan membaca yang bertujuan agar para siswa mampu menafsirkan maksud pengarang. Membaca interpretatif di sekolah dasar juga bertujuan untuk membangkitkan daya imajinasi siswa sehingga nantinya siswa dapat berimajinasi secara kreatif. Yang ketiga, pemahaman kritis. Pemahaman kritis merupakan kemampuan pembaca mengolah bahan bacaan secara kritis untuk menemukan keseluruhan makna bahan bacaan, baik makna tersurat maupun makna tersirat, melalui tahap mengenal, memahami, menganalisis, mensintesis, dan menilai. Yang keempat, pemahaman kreatif. Pemahaman kreatif ialah kemampuan membaca di mana dalam penerapannya, pembaca tidak hanya sekedar menangkap makna tersurat atau reading the lines, makna antar baris atau reading between the lines, dan makna di balik baris atau reading beyond the lines, tetapi juga mampu secara kreatif menerapkan hasil membacanya untuk kepentingan sehari-hari. Prinsip membaca pemahaman. Menurut Loughlin dan Allen Rahim 2008, ada beberapa prinsip membaca yang dapat mempengaruhi membaca pemahaman sebagaimana yang dikemukakan sebagai berikut. 1. Pemahaman merupakan proses konstruktivis sosial. 2. Keseimbangan kemahiraksaraan adalah kerangka kerja kurikulum yang membantu perkembangan pemahaman. Yang ketiga, guru membaca yang profesional atau unggul mempengaruhi belajar siswa. Yang keempat, pembaca yang baik memegang peranan yang strategis dan berperan aktif dalam proses membaca. Yang kelima, membaca hendaknya terjadi dalam konteks yang bermakna. Yang keenam, siswa menemukan manfaat membaca yang berasal dari berbagai teks pada berbagai tingkat kelas. Yang ketujuh, perkembangan kosakata dan pembelajaran mempengaruhi pemahaman membaca. Yang kedelapan, pengikutsertaan adalah suatu faktor kunci pada proses pemahaman. Yang kesembilan, strategi dan keterampilan membaca bisa diajarkan. Dan yang kesepuluh, asesmen yang dinamis menginformasikan pembelajaran. Berdasarkan prinsip membaca pemahaman di atas, maka peranan guru sangat diharapkan untuk dapat menemukan ide kreatif dalam mengajar siswa agar siswa mampu memahami isi bacaan yang dibacanya. Baik, saya Faizatul Aimanah, NIM A1D1221118. Di sini saya akan menjelaskan poin kelima, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi membaca pemahaman. Pada hakikatnya, pemahaman manusia dalam memahami bacaan memiliki tingkat yang berbeda. Tetapi menurut Arnold dan Lam pada tahun 2008, ada beberapa faktor yang mempengaruhi memahami bacaan. Yang pertama yaitu faktor fisiologis, di mana faktor ini meliputi kesehatan fisik manusia seperti kesehatan penglihatan, kesehatan pendengaran, alat bicara, serta jenis kelamin. Kedua yaitu faktor intelektual. Di Harris dan Sipai pada tahun 1980 menyatakan bahwa adanya terdapat hubungan positif tetapi rendah antara kecerdasan yang diindikasikan oleh IQ dengan rata-rata remedial membacanya rendah. Itu faktor lingkungan. Faktor lingkungan mencakup latar belakang siswa dan sosial ekonomi siswa. Lingkungan dapat mempengaruhi pembentukan karakter siswa. Lingkungan juga mempengaruhi pribadi siswa, sikap, dan nilai siswa. Dan siswa yang berasal dari lingkungan yang banyak bahan bacaan, dia akan lebih mempunyai minat baca yang tinggi. Faktor yang keempat yaitu faktor psikologis, di mana faktor ini mencakup emosional, minat, motivasi, dan penyelesaian diri seorang siswa.
Poin ke-6 yaitu kesulitan siswa dalam membaca. Menurut Taufiuddin, pada tahun 2018 ada 3 faktor atau kategori, ada 3 kategori yang mempengaruhi siswa kesulitan dalam membaca. Kategori pertama yaitu kategori pra membaca. Kategori ini terjadi ketika seorang anak kesulitan dalam memahami huruf atau mengenal huruf. Kategori yang kedua yaitu kategori membaca bersuara. Kategori ini terjadi apabila siswa membaca secara perkata, penghilangan kata, salah pengucapan, dan penggantian kata. Kategori yang ketiga yaitu kategori pemecahan decoding. Kategori pemecahan decoding terjadi apabila seorang siswa atau anak kesulitan dalam vokal, kesulitan dalam memahami struktur kata, dan tidak mengenali makna kata dalam kalimat. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.